di dalam Al-Quran sudah melarang orang Islam untuk menghujat sesembahan orang lain. Hadis Rasulullah juga melarang umat Islam menghujat sesembahan orang lain, karena nanti orang yang kita hujat akan membalas menghina Tuhan kita. Dan apa sih untungnya? Dan karena masalah agama ini kan sesuatu yang sensitif, maka bisa saja dengan seperti itu akan terjadi friksi. Bukankah sudah banyak terjadi seperti Salwan Mumika yang seperti itu akhirnya berakhir seperti itu, Ambon, Busur dan sebagainya. Banyak negara-negara yang hancur, banyak suku-suku yang akhirnya terjadi friksi gara-gara postingan di media sosial. Kemudian faktor keenam, mengapa saya terpaksa mengatakan bahwa kaum muslimin barbar di dunia maya adalah karena apapun dikomentari dengan dalil. Nah, ini juga yang menurut saya norak dalam tanda kutip ya. Ada orang posting soal teknologi AI, malah dikomentari dengan ayat Al-Quran yang itu sebenarnya bukan konteksnya. Banyak juga yang misalnya ada konten-konten misalnya tentang perang dunia ketiga atau konspirasi, malah dikomentari dengan ayat atau hadis yang menyuruh kita untuk pasrah. Ada dunia sudah ada yang ngatur dan sebagainya. Itu sebenarnya selain seakan-akan Islam itu pasrah seperti itu, juga bukan pada konteksnya. Di internet itu kan bukan hanya orang Islam, ada banyak penganut agama lain di sana. Kalau kita sekali lagi mengomentari postingan-postingan dengan ayat, dengan hadis, dengan kutipan ucapan ulama, ya membuat jengah orang lain, dan resikonya kita akan dibully. Karena tidak semua orang suka dengan keyakinan kita. Tidak, bahkan saya sendiri sebagai kaum muslimin sangat menghindari komentar-komentar seperti itu. Memang semua bidang di dunia ini berkaitan dengan agama. Begitulah saya sebagai seorang muslim, apalagi santri, sangat meyakini itu. Tapi di dunia maya yang itu dilihat oleh banyak orang, cara dakwah bukan seperti itu. Bukan dengan berkomentar agamis, kutipan ayat, kutipan hadis. Karena tidak semua orang itu sepemandangan dan sepemikiran dengan kita.